Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar di channel saya Fajar Fast. Oke, untuk kali ini kita akan melanjutkan seri belajar Tailwind CSS. Yang kemarin kita sudah mencoba untuk melakukan instalasi pada CLI, CDN, dan Project Laravel. Next, kita akan mengulik-ngulik tentang core concept pada Tailwind CSS dan mungkin customization pada Tailwind CSS. Oke, pertama di sini saya sudah membuka laman dokumennya dan masuk pada core concept. Di sini ada utility first fundamental. Jadi untuk Tailwind sendiri adalah sebuah framework CSS yang berbasis utility first. Apa itu utility first? Jadi dari perbedaannya dengan Bootstrap, kalau Bootstrap biasanya kita langsung mendeklarasikan sebuah class yang mana class tersebut sudah didefinisikan oleh Bootstrap sendiri, sudah disimpan dalamnya. Jadi misal ada chat notification di sini atau mungkin card. Jadi kita tinggal paste saja cardnya dan di situ akan mengelot CSS, class CSS yang sudah Bootstrap simpan. Nah, kalau di Tailwind tidak. Jadi kita pertama harus mendeskripsikan secara satu-satu seperti ini. Jadi paddingnya berapa? Di sini ada padding 6, max width, margin, background white, border radius, shadow, dan lain-lain. Jadi pada Tailwind sendiri kita deskripsikan satu-satu. Nah, setelah sudah selesai, kita bisa menjadikan merangkumnya menggunakan directive apply. Jadi seperti itu untuk utility first Tailwind secara singkat. Mungkin bingung untuk alasannya lebih ke customization buat pengguna, buat developer, biar bisa mengedit sebuah atau menggunakan sebuah class pada CSS yang mana menggunakan framework. Jadi kita bisa freestyle untuk mengganti setiap komponen pada class tersebut. Oke, itu untuk apply sendiri bisa kita lihat pada core concept, function, dan directive. Kita masuk ke apply sini. Jadi tadi setelah kita membuat deskripsikan secara satu-satu, nanti kita bisa membuat sebuah class lagi menggunakan apply. Sini jadi nama classnya buka kurung tutup kurung, pakai apply ini dari Tailwind sendiri, dan memasukkan classnya rounded, shadow, dan lain-lainnya. Jadi kita bisa langsung memanggil classnya setelah kita sudah mendeskripsikannya satu-satu pada file kita. Ini mungkin untuk bisa sangat membantu buat slicing. Jadi kita bisa pertama kita mendeskripsikan CSS-nya pada sebuah komponen seperti button, kita deskripsikan satu-satu. Setelah itu kita compile jadi satu. Next kita di sini ada hover, focus, dan state lainnya. Di sini ada hover. Tailwind mudah sekali. Kita tinggal masukkan code hover .2, terus code hovernya. Jadi di sini pertama jadi dari background sky 600. Dia ketika di hover langsung memanggil background sky 700. Seperti ini hovernya. Ini kalian bisa baca sendiri. What does this component
to traditional CSS. Alasannya kenapa Tailwind membuat sebuah class seperti ini. Terus ada ini hover juga, hover plus aktif. Jadi kita bisa menggunakan hover dan aktif sekaligus pada sebuah elemen. Ini aktifnya seperti border, dia hovernya 600 dari 500 ke 600. Dan ini ketika kita menuliskan bilangan di belakangnya lebih banyak dari sebelumnya atau lebih banyak dari 500 ke 600, dia akan berubah warna ke tua. Di Tailwind sudah secara default begitu, dan itu tentunya bisa kita customize sesuai kebutuhan kita. Di sini ada first class out, ini buat flex. Jadi kita ketika membuat flex, kita bisa merubah tatanan flexnya sesuai keinginan kita menggunakan first, class, dan out. Dan first dia akan menjadi pada first padding 0 dan last padding bawah kosong. Jadi ketika untuk first itu yang pertama dia paddingnya 0, dan ketika dia kelas yang bawah dia menggunakan padding button kosong. Di sini ada for each. Ini masih banyak sekali. Saya bersingkat saja. Next, di sini ada penting juga pada kita menggunakan responsif, mengimplementasikan CSS. Sini pertama ada ukuran untuk breakpointnya ya, yang kalau kita manggil class SM, dia akan mengeksekusi minimal width itu 640 px pixel dan MD ada 768. Jadi biasanya kita buat MD ini untuk tab dan 640 biasanya untuk mobile, 1024 ini untuk desktop, dan 1200 juga, 1500 tergantung ukuran layar kita. Biasanya kita pakai 3 ini, 600, 768 sama 1024. Jadi untuk mewakili mobile, desktop sama tablet dan desktop. Oke. Caranya gampang, kita tinggal seperti hover tadi. Ketika di sini pertama defaultnya pakai width, ini width ukuran 16 itu lupa berapa pixel. Setelah itu ketika dia pada tampilan tablet atau MD 768, dia mengeksekusi width 32. Ketika dia masuk ke desktop, dia mengeksekusi width 48. Seperti itu. Gampang sekali buat kita implementasikan. Nanti kita coba perlahan-lahan. Dan ini bisa untuk semuanya ya. Jadi nggak cuman width, flex, grid, dan CSS semuanya. Ini contohnya. Ini mobile, tablet sih.
don't use SM to target mobile device. Oke. Jadi untuk teman-teman biasanya sih kita tidak perlu menambahkan class SM karena secara default dia udah memanggil bitnya. Jadi SM ini kadang-kadang tidak tereksekusi ketika kita menggunakan atau melihat dengan resolusi mobile per screen, not small. Okay. Display center. Okay. Jadi secara default kita harus menuliskan, karena secara default dia akan mengeksekusi ukuran terkecil. Jadi semisal kita mengeksekusi sebuah ada satu kelas, jadi ketika kita mencoba titik blue, terus setelah itu kita pada tablet kita ganti jadi background red, dan desktop kita ubah menjadi background gray. Di sini kita mendefinisikannya pertama secara default ya ini mengeksekusi ukuran di bawah layar 768, jadi dia untuk ukuran mobile dan MD untuk tablet dan large buat desktop. Oke, kita coba langsung eksekusi. Di sini pakai file yang kemarin kita buat. Jadi seharusnya di sini langsung pada background gray kalau kita buka. Oke, ini background red. Kenapa? Karena ukuran layar saya terzoom. Oke, jadi kita bisa melihat pada inspect sini ukuran 1400. Ini ukuran laptop 1024. Dia memanggil flash yang ini background gray. Setelah itu kita ke tablet, dia akan berubah menjadi merah, dan terakhir ketika mobile dia akan menjadi kuning. Oke, mungkin singkatnya seperti itu, dan kita bisa mengembangkannya sendiri nanti. Kita coding itu saja. Nah, di sini yang terakhir kita bisa customize breakpoint kita. Tapi tentunya pada dasarnya secara default itu sudah sangat membantu tanpa adanya customize pada Tailwind config kita.